Menikahi janda Ting-Ting. Bab. Selamat atas kehamilannya Bu Kasat, ucap Arman sambil mengangkat buket bunga di tangannya. Kedua mata Chelsea mulai berkaca-kaca, hingga akhirnya menitikkan air mata. Bukannya menghampiri Arman, ia justru menunduk, dan mulai terisak-isak. Chelsea merasa terharu karena selama beberapa bulan ini, ia sering ngomel, ngambek dan baperan, karena tak kunjung hamil, tapi Arman selalu memahami kondisinya dan tidak pernah marah. Andai bukan dukungan dari suaminya, Chelsea tidak yakin bisa bertahan di tengah hinaan semua orang. Arman menurunkan buket bunga di tangannya saat mendengar suara isak tangis Chelsea. Tanpa menunda waktu, ia berjalan mendekat dan langsung bersimpuh di depan sofa tempat istrinya duduk. Sama seperti biasanya, Arman langsung memeluk Chelsea saat menangis seperti sekarang. Mengusap punggungnya seraya mengucapkan kata-kata penenang. Sedangkan Bu Nur malah sibuk memotret anak dan menantunya untuk diupload di sosial media pribadinya. Ya, sejak bergaul dengan Rania dan Sofia, Bu Nur mulai lihai menggunakan perangkat elektronik untuk menghabiskan waktu luang. Di kediaman Arman sendiri, Bibi, Rania dan dua orang art harian sedang membersihkan kamar lama yang dulunya ditempati Arman saat kecil hingga remaja. Meski baru mendengar kabar gembira itu, semua penghuninya rumah sangat antusias. Apalagi Rania, yang melihat sendiri hasil USG Chelsea pagi tadi. "Ran, makan dulu nanti aja gosok lantainya," sahut Bibi dari ambang pintu. "Ayo, udah dari tadi kamu di situ." "Nanti aja, Bi. Saya nggak lapar," jawabnya sambil terus menyikat lantai kamar. Saking semangatnya, Rania tidak lagi peduli dengan pakaian yang kotor, rambut yang dipenuhi sarang laba, bahkan keringat yang bercucuran. Setelah Bibi, terakhir Pak Kusnaidi sendiri yang masuk untuk memanggil putrinya makan. "Ran, ayo makan dulu. Kamarnya bukan mau dipakai sekarang. Yang ada nanti Bu Chelsea khawatir kalau kamu sampai kecapean." Aktivitas Rania terhenti sebentar, mendongakkan kepalanya menatap Pak Kusnaidi. Rani sudah lama menunggu momen ini. Sejak kecil, Rani melihat sendiri penderitaan Pak Arman setelah ditinggal orang tuanya, sekarang dia yang akan menjadi orang tua. Puji Tuhan, semuanya berjalan lancar dan semoga si Jabang BETY sekuat ayah dan ibunya. Nggak sabar dipanggil Bude." Pak Kusnaidi terkekeh sendiri sembari membersihkan sarang laba-laba di kepala Rania. "Suatu saat, kamu juga akan menemukan jati diri dan kebahagiaan sendiri. Menikah, punya anak dan membangun keluarga sendiri. Kenapa? Ayah nggak sabar mau punya cucu juga." Rania berdiri sambil berkacak pinggang. "Maaf, masih lama. Sebentar lagi Rani akan masuk Akpol, terus bergabung di Satuan Reskrim, lanjut ke Bareskrim dan seterusnya. Amin, semoga apa yang kamu cita-citakan segera tercapai, nak." 14. Amin. Ayah keluar saja, nongkrong sama Pak Satpam. Melihat Rania kembali, berjongkok membersihkan lantai, Pak Kusnaidi pun ikut turun tangan, mengangkat beberapa perabotan usang keluar ruangan. Setelahnya, beliau nampak tertegun dengan ekspresi sendu, saat memperhatikan kedua kaki Rania yang menghitam karena kotoran dan debu, pakaian yang usang dan keringat yang membuat bajunya lembab. Sesuai janji Arman, anggota reskrim diundang untuk makan-makan dadakan di rumah. Untungnya, jasa catering langganan keluarganya selalu bisa diandalkan untuk mengatur berbagai bahan untuk acara kumpul bersama, bertemakan barbecue, malam ini. Bukannya hanya anggota reskrim yang datang, tapi anggota Bayangkari dan juga Sofia ikut datang malam ini, meski sederhana tapi suasana kekeluargaan begitu kental terasa. Wah, nggak ada bentuknya, cuma bulat kecil gitu.
Tanya Rusdi saat melihat foto hasil USG Chelsea. Ya nggak mungkin langsung gede lah, Rus. Baru beberapa minggu, prosesnya masih panjang itu. Dia nggak punya istri makanya gak tahu. Yaelah salah dikit aja, diprotes. Ketimbang terus mengobrol dengan rekannya yang sudah berpengalaman, Rusdi beranjak mendekati Arman yang sedang sibuk memanggang daging. Ekspresi Rusdi membuat Arman tersenyum-senyum sendiri. Jangan didengarin, waktu aku belum nikah juga banyak yang ngomong gitu. Nasib jomblo. Makanya nikah biar tahu rasanya. Belum waktunya, masih bentar sendiri, gak ada yang ngatur, ucap Rusdi sambil melahap sepotong daging yang sudah matang di panggangan. Dan Arman, sahut Bibi yang tiba-tiba datang menghampiri. Itu ada Bu Nera di depan, mau ketemu. Katanya mau bicara, penting. Tante Nera. Aktivitasnya langsung terhenti dan kuas saus yang sejak tadi pegang, sekarang diletakkan begitu saja di atas meja. Cuma tante, sendirian. Iya. Apa saya suruh pulang saja, Den? Karena saya sudah bilang ada acara di taman, tapi ngotot mau ketemu. Nggak usah, Bi. Biar saya ke depan sebentar. Menoleh kepada Rusdi yang masih asik melahap daging di atas panggangan. Rus, urus sebentar, nanti bawa ke gazebo kalau sudah selesai. Oke, Dan. Masih sambil memegang capit makanan, Rusdi terus memandangi kepergian dan Bibi, masuk ke dalam melalui pintu samping. Sibuk banget si Komandan. Kalau aku jadi dia, menending duduk anteng. Saking asiknya, memandangi kepergian Arman, Rusdi sampai tidak sadar jika lengan jaketnya tersambar api dari pandangan yang tertiup angin. Pasti Bu Nera datang karena urusan duit, gumam Rusdi lalu kembali fokus pada panggangan. Sesaat kemudian, matanya langsung terbelalak melihat lengan jaketnya terbakar. Tolong, aku kebakar, teriaknya mendadak panik sendiri. Sontak hal itu memancing perhatian semua orang. Sofia yang kebetulan sedang membuat air sirup, tak lagi berpikir panjang. Ia bawa lari teko besar berisi air es ke hadapan Rusdi dan Biur. 15. Kedua mata Rusdi sontak terpejam saat sekujur tubuhnya basah karena disiram air. Alhamdulillahnya, api di lengan jaket pun padam. Kepanikan terlihat jelas di wajah Sofia, padahal tadi niatnya hanya menyiram lengan pria itu, tapi malah kena sebadan-badan. Rusdi, maaf aku nggak sengaja. Sengaja juga nggak apa-apa ini, so. Ucapnya terdengar sedikit kesal. Terus, ini gimana bajuku basah semua? Mau pinjam bajuku? Kebetulan aku bawa di mobil. Chelsea dan ibu-ibu Bayangkari di gazebo langsung tertawa bersama mendengar ucapan Sofia. Begitu juga dengan rekan-rekan anggota Polri yang lain. Di dalam, tepatnya di ruang tamu, Arman tengah duduk berhadapan dengan Bu Nera yang datang dengan berbagai drama tersendiri. Ini sudah sangat lama, sampai kapan kita harus menunggu aset oma kamu dibagi? Kalau terus seperti ini, jadinya nggak jelas, mana saja yang menjadi bagian kami sebagai keluarga dari Puang Andi Malarangeng. Kamu tahu sendiri kan? Kakek kamu dan ayah tante itu kakak beradik dan mereka bekerja sama untuk membangun usaha-usaha itu dari nol, lanjutnya. Bukan dari nol juga sih, tante. Arman menghela napas saat merasa muak membahas hal ini. Mungkin, tantenya pikir ia hanya anak kemarin sore yang tidak tahu menahu tentang asal-usul aset keluarganya. Lebih tepatnya, ayah tante, Andi Samsul Bahri, ke Jakarta di tahun 90-an dan langsung ikut mengelola pabrik dan penginapan opa yang memang sudah maju saat itu. Konteksnya sudah beda, jadi jangan menuntut lebih, dan sabar saja. Yah, maksud tante begitu. Fada ini, sesama keluarga, jangan terlalu formal lah.
Tante cuma mau agar peralihan aset segera diproses, demi kebaikan kamu juga. Karena sekarang Chelsea belum hamil juga, bagaimana kalau... Trak. Foto hasil USG yang sejak tadi disimpan di kantong baju kini diletakkan Arman di atas meja. Istri saya sudah hamil. Alhamdulillah, kami diberikan kepercayaan di saat yang tepat. Jadi, jangan mempertanyakan apapun lagi. Jika memang Tante sangat ingin tahu surat wasiat itu, saya akan minta kuasa hukum Oma datang secepatnya. Tunggu saja undangan dari saya, dan apapun hasilnya nanti, saya harap Tante bisa terima. Permisi, saya harus ke taman lagi, tamu saya menunggu. Arman mengakhiri pembicaraannya itu dan segera bergegas pergi. Sekarang tinggallah Bu Nera di sana, bersama Bibi yang masih setia berdiri di ujung sofa. Dia sudah hamil. Diraihnya foto tersebut sambil membulatkan mata. Pakai ajian apa? Kok tiba-tiba banget? Nggak tiba-tiba kok, Bu, sahut Bibi. Memang sudah program sama dokter spesialis langsung. Siap-siap ya, penerus selanjutnya ada deroh Jawanya, apik pokoke. Entah harus senang atau sedih, Bu Nera pun tak lagi bisa mengontrol ekspresi. Nyatanya, meski sebagian kerabat tidak mendukung pernikahan Arman dengan seorang gadis kampung, pondasi rumah tangga yang kuat telah membuktikan bahwa mereka bisa bertahan apapun rintangannya. Cerita bahagia hari ini, Arman dan Chelsea akhiri dengan melaksanakan salat malam bersama. Kali ini, doa mereka bukan lagi tentang meminta ini dan itu, tapi mengucapkan ribuan rasa syukur atas anugerah Allah yang 16. Tak terbatas untuk mereka. Selesai salat, Arman merebahkan kepalanya di atas pangkuan Chelsea. Menenggelamkan wajahnya di depan P3 Ruth yang masih rata sambil melafazkan ayat demi ayat dari surah Luqman yang entah sejak kapan ia hafalkan. Sedangkan Chelsea hanya mendengarkan sembari mengelus lembut kepala suaminya. Di fase awal kehamilan ini ia benar-benar menikmati kehamilannya tanpa disertai perubahan hormon yang signifikan, bahkan merasakan mual pun tidak. Hari ini tepat 2 bulan pasca persiapan kenaikan pangkat Arman menjadi seorang perwira menengah, dan acara akan dilaksanakan akhir bulan depan, serentak dengan anggota Polri lain di lapangan markas besar kepolisian. Sebagai bayangkari, Chelsea selalu setia mendampingi sang suami untuk setiap prosesnya meski sedang dalam keadaan hamil muda. Di hari libur, Chelsea masih tidak bisa diam, karena besok adalah hari anniversary pernikahan mereka yang pertama. Aku mau ke supermarket sebentar, banyak bahan yang nggak ada. Rencananya mau buat tumpeng aja, ungkap Chelsea saat membuka kulkas dan tidak menemukan yang ia cari. Kira-kira apa yang dibeli ya, Bu? Catat aja, nanti biar saya dan Rania yang pergi, ungkap Pak Kusnaidi yang sedang asik ngopi di teras dapur belakang. Non Chelsea nggak boleh capek-capek. Sesekali andalin kami aja. Nggak tahu kenapa, saya malah makin aktif setelah hamil, seperti nggak bisa diem gitu, Pak, ucapnya sambil memandangi Pak Kusa dari jarak beberapa meter. Ya wes, biar Pak Kus aja. Toh katanya mau nganterin Rania ke tempat latihan kok, sahut Bu Nur. Meski ingin menghandle sendiri, tapi Chelsea tak ingin membantah saran orang tua. Akhirnya ia menyerah dan mulai mencatat apa saja yang harus Pak Kusnadi beli. Tak lama setelah kopi di gelasnya habis, Pak Kusnaidi membawa catatan tersebut keluar. Terlihat Rania sudah menunggu di depan sambil pemanasan sebelum latihan taekwondo. Ran, ayo berangkat. Oh iya. Buru-buru Rania memakai tas ranselnya lalu masuk ke dalam mobil. Hari ini ia sangat bersemangat, karena sebentar lagi seleksi masuk Taruna akan segera dibuka, ia benar-benar mempersiapkan diri dengan sangat matang. Kamu, siap untuk tes minggu depan? Tanya Pak Kusnaidi sambil fokus pada jalan di depan sana.
Siap dan ayah juga harus siap. Kalau Rani lolos tahap awal, kita harus pulang kampung dan ziarah ke makam ibu di Manado. Masa, dari lahir sampai sebesar ini, aku belum pernah lihat rupa ibu itu gimana, makamnya di mana. Pak Kus tersenyum tipis sambil melirik Rania di sampingnya. Rencananya, ayah mau bawa ke sana setelah kamu punya suami. Tapi sepertinya masih lama. Apa hubungan kamu sama Arkan, udah selesai? Pertanyaan itu membuat senyum di wajah Rania surut begitu saja. Apa sih, iya. Kenapa semua orang berpikir, kami punya hubungan cuma gara-gara kalung itu? Udah jelas beda server, ya nggak mungkin lah. Tapi kamu suka, kan? Sanggahnya sambil terus melirik Rania. Kalau memang jodoh, pasti ada jalannya, nak. Ayah nggak menyalahkan perasaan kamu. Agama apapun baik kok. Nggak kok. Itu hanya perasaan sesaat saja, jangan dibahas lagi, ya. Rania meningkatkan volume pemutar musik-musik mobil. Mengulurkan tangannya ke depan hendak meraih botol minum di atas dashboard. 17. Tapi di saat bersamaan kedua matanya terbelalak melihat truk tronton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah motor mereka. Ayah. Dalam keadaan tidak siap, Pak Kusnaidi memutar setir ke arah kanan. Brak. Mobil sedan itu brak hingga terseret dan duar. Bu Rania terpental keluar dan jatuh terlentang di bahu jalan. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat kobaran api dari kendaraan itu, membumbung tinggi ke udara. Ayah. 18. Di antara manisnya pertemuan dan pedihnya perpisahan, dalam hitungan rakaat aku percaya bahwa sujudku dan sujudmu akan bertemu di bacaan amin yang sama. Arkan mengucek matanya untuk kedua kali, menajamkan penglihatan dan kembali fokus melihat wanita cantik dengan gamis dan jilbab putih, yang sedang duduk di bagian tengah masjid. Wanita itu segera menundukkan pandangan, seolah tidak ingin bersitatap dengan lawan jenis. Sedangkan tangannya terus merangkai butiran tasbih dengan lafaz zikir. Sambil berdebar-debar, Arkan duduk di hadapan wanita itu. Memperhatikan wajahnya lebih dekat lagi, untuk memastikan bahwa ia sedang tidak salah lihat. Rania, kamu Rania, kan? Kepalanya kembali tegap menatap Arkan dengan malu. Al-Quran sejak tadi tergeletak di atas pangkuan kini didekap erat. Asyhadu alla ilaha illallahu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekujur tubuh Arkan menegang selaras dengan ekspresi tak percaya yang terbentuk di permukaan wajahnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Bukannya menjawab, wanita itu justru beranjak mendekat dan langsung memeluk Arkan. Tak lama terdengar suara isak tangis yang begitu pilu dari bibirnya, seiring rengkuhan yang kian erat. Sangat erat hingga Arkan mulai merasakan napasnya sesak dan Kedua mata Arkan terbuka lebar, menatap langit-langit tenda. Sesegera mungkin ia beristighfar saat menyadari jika betis salah seorang rekannya kini menindih bagian dadanya dan membuat ia sesak napas. Jeff, kalau tidur yang benar. Didorongnya kaki panjang itu menjauh. Perlahan, Arkan merangkak keluar dari tenda, menghirup udara segar di bawah pohon rindang hutan. Kemudian segera mencuci muka dari aliran mata air yang tak jauh dari sana. Di atas batu berukuran besar, Arkan duduk bersandar untuk menenangkan diri dari mimpi aneh yang baru saja dialaminya di pagi buta. Entah karena terlalu kelelahan atau karena terlalu merindukan gadis itu, sampai-sampai mimpinya jauh dari kenyataan. Kenapa semakin aku mencoba melupakannya, mimpi yang datang malah semakin aneh. Ia kembali mengusap wajahnya dengan kasar. Lupakan dia. Lupakan, fokus pada tujuan masing-masing. Arkan. Suara panggilan di ujung sana membuatnya tersentak hingga kembali berdiri tegap. Ngapain di situ? Kemarilah aku masak mie,
sebentar lagi kita turun ke perbatasan. Arkan segera beranjak menghampiri rekannya di depan tenda. Meski pikirannya masih dipenuhi dengan kegelisahan, kekhawatiran dan debaran cinta yang sempat redup. Kalau lagi di hutan begini, jangan bengong. Kesambet jin nanti, ujar pria itu saat Arkan duduk di 19 sampingnya. Oh ya, bagaimana hubungan kamu dengan gadis dari Factory Taekwondo waktu itu? Lancar? Tidak, jawabnya sembari menuang segelas air hangat dari teko di atas perapian. Entah aku yang dicampakkan atau aku yang mencampakkannya, semua berakhir begitu saja. Heh, mulutnya menganga tak percaya. Sudah aku bilang, jangan tebar pesona sama yang beda kepercayaan. Modal ganteng dan prestasi saja tidak akan mengubah fakta bahwa kalian berbeda. Lebih baik kamu deketin Putri Komjen, dia sepertinya tertarik sama kamu. Arkan memilih untuk diam 1000 bahasa, memperhatinkan api di atas perapian yang mulai redup, berubah menjadi abu. Dalam keadaan mendesak, tangan Pak Kusnaidi masih sempat terulur, membuka pintu mobil di sisi putrinya, kemudian didorong keluar. Detik berikutnya, mobil itu meledak, dan Rania terpental sejauh 10 meter ke bahu jalan. Darah mengalir deras dari pelipisnya, disertai luka bakar di pergelangan tangan. Samar-samar, Rania bisa melihat kepulan asap disertai api membumbung tinggi dari kendaraan itu. Pada ledakan kedua ia mulai hilang kesadaran dan semuanya berubah menjadi gelap. Pengguna jalan yang juga melintasi area itu, bergerak cepat memberikan pertolongan, dan menelpon petugas yang berwenang. Situasi jalan yang tadi lengang mendadak diliputi kemacetan. Ada kecelakaan kayaknya, dan, ucap Rusdi saat menghentikan laju kendaraan dinasnya. Menoleh kepada Arman yang langsung menutup tab di tangannya. Apa kita harus turun? Tak ada tanggapan apapun dari Arman saat melihat kendaraan yang terbakar di depan sana. Firasat yang kurang baik membuatnya segera bergegas turun. Berlari sekencang mungkin dan akhirnya mematung dengan pupil mata melebar. Baru saja Chelsea menelpon dan memberitahu bahwa Rania dan Pak Kusnaidi yang akan ke supermarket dan sekarang, ia melihat kendaraan yang ditumpangi keduanya, terbakar. Pak Kus, Rani. Arman hendak kembali melanjutkan langkahnya mendekati kendaraan itu, tapi Rusdi dan beberapa orang pengguna jalan lain bergerak lebih cepat mencegahnya. Jangan nekat, dan itu bahaya. Bagaimana bisa aku membiarkan hal ini lepas? Tanpa mempedulikan ucapan Arman, orang-orang itu terus berusaha untuk menahan. Membiarkan petugas pemadam kebakaran yang mengambil alih situasi. Merasa Arman sudah bisa dikendalikan, Rusdi berlari cepat mendekati truk Puso yang tak jauh dari sana. Melompat masuk dan ternyata supir sudah melarikan diri. Sial! Tak butuh waktu lama setelah petugas pemadam kebakaran datang, akhirnya api berhasil dipadamkan. Arman segera mendekati mobil dan dengan mata kepalanya sendiri ia melihat pria paruh baya itu tewas dengan kondisi tragis. Wanita muda yang bersama pria ini, baru saja dibawa ke rumah sakit, ujar seorang saksi yang menemukan Rania tergeletak di bahu jalan. Rahang wajah Arman mengecang seiring dengan mata yang mulai berkaca-kaca saat melihat dan menyentuh tubuh yang terbakar hangus di dalam sana. Walau bagaimanapun, Pak Kusnaidi adalah salah satu orang yang sudah menemaninya sejak kecil sampai sekarang. 20. Astagfirullah. Rusdi menutup mulutnya dengan telapak tangan saat melihat jasad Pak Kusnaidi di dalam sana. La ilaha illallah, Komandan. Rania bagaimana?